SWOT itu apa sih? SWOT itu ada 4. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu faktor internal yang menjadi keunggulan. Contohnya, modal kuat, SDM berkualitas, atau teknologi canggih. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu faktor internal yang menghambat. Contohnya, manajemen kurang efektif atau keterbatasan dana. Yang ketiga, opportunities atau peluang, yaitu faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, pasar baru, tren ekonomi positif, atau kebijakan pemerintah yang mendukung. Yang keempat, risk atau ancaman, yaitu faktor eksternal yang berpotensi merugikan. Contohnya, persaingan ketat, krisis ekonomi, atau perubahan regulasi. Ya, tujuan dan pentingnya analisis SWOT itu apa sih? Apa ya? Tujuan analisis SWOT dalam ekonomi yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Kedua, menemukan peluang dan ancaman eksternal. Yang ketiga, menjadi dasar strategi ekonomi yang efektif. Selanjutnya, ada pentingnya analisis SWOT. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, menyusun perencanaan ekonomi yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dan mengurangi risiko. Gambaran umum ekonomi Indonesia tahun 2025. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tumbuh sebesar 5,1% bersumber dari Bank Indonesia tahun 2025. Yang kedua, ada inflasi terkendali di sekitar 3,2%, masih dalam target sasaran pemerintah. Yang ketiga, ada tingkat pengangguran menurun menjadi sekitar 5,0% seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi dan peningkatan investasi. Yang keempat, ada nilai tukar rupiah stabil terhadap USD, didukung oleh cadangan devisa kuat dan aliran modal masuk. Yang kelima, ada sektor unggulan, industri hilirisasi, ekonomi digital, pertanian modern, energi baru dan terbarukan. Yang keenam, ada investasi, realisasi investasi tetap tumbuh positif, baik penanaman modal asing, PMA, maupun penanaman modal dalam negeri, PMDN. Strength atau kekuatan dari stabilitas makroekonomi di Indonesia 2025. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Contohnya, ekonomi diperkirakan tumbuh kisaran 5%, ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi infrastruktur yang berkelanjutan. Terus yang kedua, ada stabilitas fiskal. Contohnya, defisit anggaran tetap di bawah 3% dari PDB, menunjukkan komitmen terhadap disiplin fiskal dan berkeberlanjutan fiskal pasca pandemi. Yang ketiga, ada inflasi yang terkendali. Contohnya, tingkat inflasi dijaga dalam target 2,5 sampai 4,5%, mencerminkan efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia. Yang keempat, ada cadangan devisa yang kuat. Contohnya, cadangan devisa lebih dari USD 130 miliar, memberikan perlindungan terhadap gejolak eksternal dan mendukung stabilitas nilai tukar. Ada yang kelima, stabilitas nilai tukar. Contohnya, rupiah relatif stabil berkat sinergi kebijakan fiskal dan moneter meskipun menghadapi tekanan global. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kebijakan pro-bisnis dan reformis. Contohnya, reformasi struktural seperti UU Cipta Kerja dan insentif investasi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik bagi investor. Strength atau kekuatan bonus demografi dan pasar domestik besar. Yang pertama, bonus demografi, populasi usia produktif dominan. Sekitar 70% penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun, menciptakan potensi tenaga kerja besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua, pasar domestik yang luas dan terdiversifikasi. Dengan lebih dari 2,8 juta penduduk Indonesia memiliki pasar konsumen besar yang terus tumbuh dan menopang stabilitas ekonomi Indonesia atau nasional. 3. Pertumbuhan kelas menengah. Kelas menengah yang berkembang pesat meningkatkan pemerintah terhadap barang dan jasa, terutama di sektor retail, pendidikan, layanan, keuangan, dan teknologi. Yang keempat, urbanisasi yang cepat. Urbanisasi mendorong pertumbuhan properti, infrastruktur, dan ekonomi digital, sekaligus meningkatkan produktivitas dan konsumsi. Yang kelima, kontribusi UMKM yang signifikan.
UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB dan menjadi penyerap utama tenaga kerja, terutama di sektor informal dan ekonomi lokal. Yang keenam, akselerasi digitalisasi dan e-commerce. Generasi muda yang digital natif mempercepat pertumbuhan ekonomi digital, memperluas akses pasar, serta menciptakan peluang inovatif di sektor domestik. Weakness atau kelemahan dari ketergantungan pada ekspor komoditas. Yang pertama ada volatilitas harga komoditas global. Harga komoditas utama seperti batu bara dan CPO sangat fluktuatif. Contohnya, harga batu bara turun hingga 62,6% dan CPO turun 13,5% pada Desember 2023, menunjukkan kerentanan terhadap guncangan eksternal. Yang kedua ada terbatasnya diversifikasi pasar ekspor. 75% ekspor di Indonesia terkonsentrasi pada 13 negara utama, meningkatkan resiko ekonomi jika terjadi penurunan permintaan atau ketegangan perdagangan dengan mitra utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Yang ketiga, ada nilai tambah yang rendah dalam ekspor. Mayoritas ekspor di Indonesia masih berupa bahan mentah atau setengah jadi, membatasi daya saing global dan potensi ekonomi dari sektor hilir dan manufaktur. Yang keempat, risiko kebijakan proteksionis global. Kebijakan proteksionis seperti usulan tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap ekspor di Indonesia dapat menurunkan daya saing di pasar internasional dan mempersempit akses pasar. Yang terakhir, ketergantungan pada sektor ekstraktif. Dominasi sektor pertambangan dan komoditas alam menghambat pertumbuhan sektor manufaktur dan industri hilir, yang padahal penting untuk diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Weakness atau kelemahan dari kesenjangan infrastruktur antar wilayah. Yang kesatu ada biaya logistik yang tinggi. Biaya logistik Indonesia mencapai sekitar 24% dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga seperti Jepang dan Singapura, menyebabkan distribusi barang terhambat dan meningkatkan biaya produksi. Yang kedua, ada ketimpangan akses infrastruktur digital. Akses terhadap infrastruktur digital seperti sinyal telepon seluler dan internet sangat tidak merata di Indonesia. Di Pulau Jawa sekitar 90% desa memiliki akses sinyal yang kuat, sementara di wilayah timur seperti Papua dan Maluku hanya sekitar 33% desa yang memiliki akses serupa. Ketimpangan ini menghambat pertumbuhan ekonomi digital dan memperlebar kesenjangan antar wilayah. Yang ketiga ada keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Wilayah dengan infrastruktur buruk seringkali kesulitan dan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan transportasi. Yang keempat ada keterbatasan infrastruktur energi. Meskipun sumber daya energi seperti batu bara dan gas banyak terdapat di luar Pulau Jawa, pasokan listrik di wilayah tersebut seringkali tidak memadai. Hal ini menghambat kegiatan industri dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penghasil energi tersebut. Yang kelima, ada keterbatasan koordinasi dan perencanaan. Lemahnya koordinasi antara pemerintah, pusat, dan daerah serta perencanaan pembangunan yang tidak berbasis pada potensi lokal menyebabkan infrastruktur tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Infrastruktur yang dibangun seringkali tidak optimal penggunaannya dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Opportunities atau peluang dari transformasi digital dan ekonomi kreatif. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi digital. Indonesia diproyeksikan menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan ekonomi digital yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 miliar US dollar pada 2025. Didorong oleh sektor e-commerce atau fintech dan hailing. Yang kedua, populasi digital natives. Lebih dari 60% pendudukan Indonesia merupakan generasi muda yang melek teknologi, menciptakan peluang besar untuk inovasi, adopsi digital, dan pengembangan platform lokal.
Yang ketiga, dukungan pemerintah. Program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital, 100 Smart dan insentif pajak untuk startup menunjukkan komitmen pemerintahan dalam mempercepat transformasi digital. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi kreatif. Industri kreatif seperti game, musik, film, kuliner, dan fashion show berkembang pesat dengan subsektor kuliner menyumbangkan sekitar 42% PDB sektor ekonomi kreatif. Yang kelima, ekspansi UMKM melalui platform digital. Digitalisasi UMKM memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal, menciptakan peluang kerja baru, serta mengurangi ketimpangan ekonomi. 6. Potensi investasi asing. Investor global semakin tertarik pada sektor teknologi dan kreatif Indonesia, terutama di bidang EA, edutech, healthtech, dan digital payment. Yang ketujuh yaitu kolaborasi regional dan global. Partisipasi Indonesia dalam forum ekonomi digital ASEAN dan G20 membuka peluang untuk integrasi lebih luas dalam rantai pasok global berbasis teknologi dan industri kreatif. Selanjutnya ada opportunities atau peluang, investasi asing dan integrasi regional. 1. Meningkatkan aliran investasi asing langsung atau FDI. Reformasi struktural seperti Undang-Undang Cipta Kerja, kemudahan perizinan melalui OSS, dan pembentukan kawasan ekonomi khusus KEK menarik minat investasi asing, terutama di sektor manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi. Yang kedua, ada stabilitas politik dan ekonomi yang relatif terjaga. Stabilitas politik dan ekonomi yang terjaga menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperkuat kepercayaan investor global untuk menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Yang ketiga, ada posisi strategis dalam rantai pasok Asia Pasifik. Letak geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional memberikan keunggulan logistik dan akses pasar luas di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Yang keempat, ada integrasi ekonomi melalui RCEP dan ASEAN. Partisipasi Indonesia dalam RCEP dan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN meningkatkan akses pasar ke lebih dari 2 miliar konsumen, sekaligus memperkuat daya saing ekspor Indonesia. 5. Ada peluang dari diversifikasi rantai pasok global. Perusahaan global mencari alternatif produksi di luar Cina. Cina plus 1 strategi, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat manufaktur dan perakitan di kawasan. Yang keenam, ada pengembangan infrastruktur strategis dan IKN, pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN, dan proyek infrastruktur besar lainnya. Mendorong kebutuhan investasi asing dalam bidang konstruksi, energi, transportasi, dan teknologi kota pintar. Yang ketujuh, ada potensi kerjasama ekonomi hijau dan energi terbarukan. Fokus pada transisi energi dan pembangunan berkelanjutan menjadikan Indonesia tujuan investasi di sektor energi bersih, seperti solar, geothermal, dan kendaraan listrik. Lalu ada threats atau ancaman dari ketidakpastian global dan geopolitik. Yang pertama, ketegangan geopolitik global. Konflik seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan Cina-Taiwan dapat mengganggu rantai pasok global dan perdagangan internasional yang berdampak pada ekspor dan impor Indonesia, terutama bahan baku industri. Yang kedua, volatilitas pasar global dan nilai tukar. Ketidakpastian ekonomi global menyebabkan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, meningkatkan risiko bagi sektor-sektor yang bergantung pada impor atau utang luar negeri. Yang ketiga, kebijakan moneter negara maju. Kenaikan suku bunga oleh bank sentral global seperti The Fed dapat memicu aliran modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, yang menekan keuangan dan memperlemah rupiah. Yang keempat, krisis energi dan pangan global.
Disrupsi rantai pasok akibat geopolitik dapat menyebabkan kelangkaan atau kenaikan harga komoditas energi dan pangan, berpotensi meningkatkan inflasi domestik dan memperlemah daya beli masyarakat. Yang kelima, kebijakan dagang proteksionis negara mitra. Peningkatan proteksionisme dari negara-negara besar seperti tarif baru terhadap produk ekspor Indonesia dapat menekankan kinerja ekspor nasional. Yang keenam, risiko perubahan iklim global. Ketidakpastian terkait perubahan iklim dan bencana alam yang semakin sering dapat berdampak negatif pada sektor pertanian, pariwisata, dan infrastruktur Indonesia. Yang ketujuh, krisis keuangan global yang berulang. Perlambatan ekonomi atau resesi global dapat menurunkan permintaan terhadap produk Indonesia, beresiko menekankan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya ada threats atau ancaman perubahan iklim dan resiko bencana alam. Pertama, ada kenaikan suhu dan perubahan pola cuaca. Perubahan iklim menyebabkan gangguan musim tanam, penurunan produktivitas pertanian, dan hasil panen yang tak menentu, yang berisiko terhadap ketahanan pangan nasional, serta inflasi harga bahan pokok. Yang kedua, ada risiko bencana alam yang tinggi. Indonesia menghadapi risiko bencana alam yang tinggi, seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, dan longsor yang mengancam infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan sosial. Yang ketiga, ada kerusakan infrastruktur dan gangguan ekonomi lokal. Bencana alam dapat merusak infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik yang berdampak pada logistik, distribusi barang, dan konektivitas antar wilayah. Lalu yang keempat, ada beban fisikal akibat penanganan bencana dan adaptasi iklim. Pemerintah perlu mengalokasikan dana besar untuk penanganan bencana, bantuan sosial, dan investasi adaptasi iklim yang bisa mengganggu prioritas pembangunan jangka panjang. Yang kelima, resiko terhadap pariwisata dan investasi. Destinasi pariwisata yang rentan terhadap bencana seperti Bali dan Lombok bisa mengalami penurunan kunjungan, dan resiko bencana juga memengaruhi keputusan investasi di sektor energi, manufaktur, dan properti. Lalu yang keenam, ada kerusakan ekosistem laut dan kehilangan biodiversitas. Pemanasan laut, penangkapan ikan berlebih, dan polusi dapat merusak sektor perikanan serta ekowisata yang menjadi sumber ekonomi penting di wilayah pesisir. Lalu yang ketujuh, ada tekanan global untuk transisi energi. Negara-negara mitra dagang menuntut pemenuhan standar emisi dan energi hijau tanpa adaptasi cepat. Indonesia beresiko dikenal tarif Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM yang dapat menurunkan daya saing produk ekspor. Strategi SO atau Strength Opportunities, memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. 1. Identifikasi kelemahan. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses, sistem, dan sumber daya untuk menemukan area yang memerlukan perbaikan, seperti keterbatasan sumber daya teknis, kapasitas produksi, atau efisiensi manajerial. Yang kedua, ada identifikasi peluang, analisis lingkungan eksternal untuk mencari peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti tren pasar baru, perubahan regulasi yang menguntungkan, atau perkembangan teknologi. Peluang juga bisa datang dari perubahan kebutuhan konsumen atau dinamika industri. Ketiga, ada pengembangan rencana tindakan. Buat rencana tindakan yang spesifik untuk mengatasi kelemahan yang telah diidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah konkret, sumber daya yang dibutuhkan, dan tenggat waktu untuk pencapaian. Yang keempat, ada pengembangan sumber daya. Investasikan dalam pelatihan, pendidikan, atau perekrutan talenta baru untuk mengatasi kelemahan yang terkait dengan kurangnya sumber daya. Misalnya melalui program pelatihan ulang atau magang untuk meningkatkan keterampilan teknis. Yang kelima, ada otomatisasi dan efisiensi operasional. Mengimplementasikan teknologi atau alat baru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan. Otomatisasi tugas rutin akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang keenam, ada kemitraan dan kolaborasi. Pertimbangan untuk membentuk kemitraan dengan pihak eksternal seperti konsultan atau vendor teknologi untuk mengatasi kelemahan yang ada. Kolaborasi ini bisa mempercepat proses perbaikan dan memberikan pengetahuan serta pengalaman tambahan. Yang ketujuh, ada pemantauan dan evaluasi.
secara berkala, pantau kemajuan strategi WO dan evaluasi hasilnya. Sesuaikan rencana tindakan berdasarkan umpan balik dan evaluasi untuk memastikan bahwa kelemahan teratasi dan peluang dimanfaatkan secara optimal. Yang kedelapan ada komunikasi dan keterlibatan karyawan. Komunikasikan visi dan tujuan strategi kepada seluruh anggota organisasi untuk mendapatkan dukungan dan keterlibatan mereka. Melibatkan karyawan dalam proses perubahan akan memastikan adanya penerimaan dan dukungan terhadap inisiatif yang dilakukan. Lalu selanjutnya ada strategi WO, yaitu weakness dan opportunity. Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Pertama, kelemahan adalah area di mana organisasi atau individu mungkin kurang kompetitif atau memiliki keterbatasan. Yang kedua, peluang adalah situasi eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan organisasi atau individu. Sedangkan strategi merupakan hal meminimalkan kelemahan intern dengan memanfaatkan peluang yang kuat untuk memperbaiki kondisi yang intern. Contohnya, yang pertama, melakukan promosi iklan dan televisi secara rutin. Yang kedua, memanfaatkan potensi pasar untuk memfokuskan pada sentra-sentra penguasa kecil. Yang ketiga, meningkatkan standar pelayanan terhadap nasabah. Lalu, yang keempat, membuka ide-ide produk terbaru agar bisa bersaing pangsa pasar. Yang terakhir, melakukan sosialisasi secara rutin terhadap produk perbankan syariah. Lalu yang selanjutnya adalah strategi ST atau Stretch dan Threats. Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Pertama, kekuatan adalah aset atau keunggulan yang dimiliki organisasi. Ini bisa mencakup reputasi yang baik, teknologi canggih, atau tim yang terampil. Lalu ada ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang dapat merugikan posisi organisasi atau individu. Ini bisa berupa persaingan yang meningkat, perubahan regulasi yang tidak menguntungkan, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Lalu, strategi dengan memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi tantangan, contohnya yang pertama menggunakan reputasi yang baik untuk membangun kepercayaan pelanggan baru atau strategi pemasaran yang inovatif. Yang kedua, brand image yang dikenal seluruh masyarakat agar bisa bersaing dengan baik, bisa mengembangkan bisnis syariah yang lebih unggul. Yang terakhir, menjadi bank yang terbaik dengan sumber daya keuangan memadai, walaupun semua bank telah mempunyai teknologi sendiri. Weakness, stress, strategi defensif untuk mengurangi resiko. Mengidentifikasi potensi resiko yang bertimbul dari kelemahan atau ancaman. Resiko bisa berupa kehilangan pangsa pasar, menurunkan pendapatan, atau kerugian reputasi. Strategi yang meminimalkan kelemahan intern untuk dapat bertahan dalam menghadapi tantangan. Ada A. Melakukan diversifikasi produk atau pasar untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. B. Menjaga loyalitas nasabah walaupun masih banyak saingan dari bank lain. C. Menjaga kualitas produk bank dan mengeluarkan produk-produk terbaru untuk memenuhi kebutuhan pasar. D. Mengembangkan rencana kontingensi untuk mengurangi dampak resiko. E. Meningkatkan keamanan data dan sistem informasi untuk melindungi dari serangan siber. Lalu yang selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan, yaitu langkah-langkah strategis yang disarankan. Yang pertama, analisis lingkungan secara eksternal maupun internal. Langkah ini dilakukan untuk menganalisis lingkungan organisasi secara menyeluruh, baik dari sisi eksternal maupun internal. Analisis ini bisa menggunakan metode SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta menggunakan metode PASTEL untuk menelaah faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Lalu yang kedua, ada memprioritaskan isu yang strategis. Setelah seluruh peluang dan ancaman teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas berdasarkan tingkat dan dampak kemungkinan yang terjadi. Prioritas ini membantu organisasi fokus pada isu yang paling penting dan mendesak untuk ditindaklanjuti. Lalu yang ketiga adalah rancang strategi tindakan.
Strategi tindakan kemudian disusun untuk memanfaatkan peluang. Strategi yang dapat dilakukan antara lain mengembangkan produk atau layanan baru, ekspansi ke pasar baru, menerapkan teknologi terkini, atau menjalin kemitraan yang strategis. Sementara itu, untuk menghadapi ancaman, strategi dapat berupa diversifikasi usaha, peningkatan efisiensi internal, pembuatan rencana darurat, atau memperkuat sistem dan prosedur operasional. Sumber daya dan pelaksana organisasi perlu mengalokasikan sumber data yang diperlukan seperti anggaran, tenaga kerja, waktu, dan infrastruktur. Mendukung selain itu, ada pembentukan tim pelaksanaan yang bertanggung jawab juga penting untuk memastikan setiap rencana dapat diimplementasikan secara efektif. Rencana aksi strategi yang telah dirumuskan kemudian dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur. Setiap tindakan sebaiknya dirancang mengikuti prinsip SMART, spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound agar lebih fokus dan mudah dievaluasi. Ada pemantauan dan evaluasi berkala. Langkah-langkah terakhir adalah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi strategi. Hal ini bertujuan untuk mengukur kinerja berdasarkan indikator yang telah ditentukan, serta melakukan penyesuaian bila diperlukan agar setiap strategi dapat relevan dan kondisi yang berkembang.